Selamat datang di kelas Fitokimia 1. Di pertemuan kali ini, saya Roshamur Cahyan Forestania akan membahas materi mengenai pendahuluan fitokimia dan penyiapan simplisia. Adapun materi yang akan dipaparkan pada pertemuan kali ini adalah pendahuluan fitokimia, peran bahan alam dalam pengobatan, drug discovery senyawa bahan alam, dan penyiapan simplisia untuk ekstraksi. Fitokimia atau phytochemistry adalah ilmu yang mempelajari tentang senyawa kimia dari tumbuhan atau phytochemical, yaitu khususnya senyawa metabolit sekunder yang berpotensi memiliki aktivitas farmakologis bagi manusia. Ilmu fitokimia ini menempati posisi yang krusial dalam hal drug discovery dan drug development dari senyawa bahan alam, yang mana senyawa-senyawa ini berpotensi dipergunakan secara medis baik untuk mencegah atau mengobati suatu penyakit, meningkatkan kesehatan, ataupun meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, ilmu fitokimia juga penting dalam hal karakterisasi dan standarisasi obat dari bahan alam, yakni untuk menjaga keamanan, mutu, dan efektivitasnya. Lalu, sejauh mana peranan bahan alam dalam dunia pengobatan? Dari pie chart tersebut dapat dikatakan bahwa senyawa bahan alam yang dikenal dengan istilah natural products memiliki proporsi yang penting dalam pengobatan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi natural products, botanical drugs, derivat natural products, obat sintetik dengan pharmacophore natural products, dan senyawa mirip natural product dari keseluruhan obat yang telah disetujui dari periode 1981 hingga 2014 yang tergambar pada pie chart ini. Sebelum obat dari bahan alam tersebut disetujui dan dipergunakan dalam dunia medis, tentu terlebih dahulu perlu melalui serangkaian proses pengujian efektivitas dan keamanan yang memadai. Tahap penemuan dan pengembangan obat dari bahan alam tentu bukan tahap yang sederhana dan singkat. Proses ini dimulai dari tahapan pemilihan tanaman, kemudian pengumpulan tanaman, dilanjutkan dengan pembuatan ekstrak, lalu proses pemisahan dan pemurnian senyawa untuk menjadi isolat. Pada isolat tersebut, selain dilakukan karakterisasi struktur, dilanjutkan pula dengan pengujian aktivitas biologi tertarget secara in vitro dan in vivo. Dan jika diperlukan, dilanjutkan dengan melakukan modifikasi struktur kimia dalam upaya untuk mengoptimasi efektivitas dan meminimalisasi efek yang tidak diinginkan. Kemudian, setelah diperoleh senyawa bioaktif, maka dilakukan uji toksikologi, farmakokinetik, dan drug delivery. Jika semua tahap ini lolos atau terbukti potensial, maka dapat memasuki tahap uji klinis, dari uji klinis tahap 1 hingga ke tahap 4. Karena panjangnya tahap proses drug discovery dan drug development dari bahan alam, maka pada mata kuliah Fitokimia 1 ini, pembahasan akan lebih difokuskan pada tahapan pengumpulan simplisia hingga didapat senyawa murni atau isolat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses penemuan dan pengembangan obat memakan waktu yang lama dan melalui proses yang panjang. Tidak sedikit senyawa bahan alam yang tidak dapat dilanjutkan ke tahapan yang lebih jauh, baik karena alasan kurang efektif, keamanannya diragukan, atau karena ketersediaan yang terbatas. Penemuan suatu obat bahan alam yang dapat diaplikasikan pada dunia pengobatan tentu bukan proses yang ringan dan mudah. Perlu penggalian dan penelitian terus-menerus hingga didapat senyawa bahan alam yang benar-benar terbukti efektif, bermutu, dan aman, serta memiliki ketersediaan yang memadai. Tahap permulaan dalam penemuan dan pengembangan obat dari bahan alam adalah mendapatkan senyawa murni. Proses untuk memperoleh isolat atau senyawa murni dari bahan alam meliputi tahap pengumpulan, pengeringan, penyerbukan simplisia, ekstraksi, filtrasi, penguapan, pengeringan ekstrak, pemisahan, baik itu dengan cara partisi dan atau fraksinasi, kemudian pemurnian, pengujian kemudian, dan elusidasi struktur. Pada materi kali ini akan dijelaskan proses penyiapan simplisia untuk ekstraksi, yakni meliputi tahap pengumpulan, pengeringan, dan penyerbukan simplisia. Sebelum membahas tahap ini lebih jauh, apa yang dimaksud dengan simplisia? Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Berikut ini adalah tahapan paling awal dari penyiapan simplisia, yaitu pertimbangan pemilihan tanaman. Pemilihan jenis tanaman merupakan tahap yang krusial dalam penemuan senyawa bioaktif baru yang potensial untuk dikembangkan. Tahap ini memerlukan pengumpulan referensi yang memadai disertai dengan pertimbangan ilmiah yang matang.
Beberapa alasan pemilihan tanaman yang dapat digunakan diantaranya adalah: pertama, informasi etnomedikal suatu tanaman tertentu secara tradisional, di mana manfaat empiris dari suatu bahan alam dapat dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian. Kemudian, pemilihan tanaman berdasarkan kemotaksonomi. Di sini, tanaman yang memiliki kedekatan secara taksonomi cenderung memiliki metabolit sekunder dan aktivitas farmakologi yang serupa, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pemilihan tanaman. Selain itu, tanaman dapat juga dipilih untuk mengetahui aktivitas farmakologi tertentu pada tanaman. Penelitian pada tanaman dapat dilakukan untuk tanaman dalam famili atau marga tertentu, atau tanaman yang tumbuh pada suatu area atau negara dan ditujukan untuk mengetahui kandungan suatu senyawa kimia. Selanjutnya, beberapa kombinasi pendekatan pertimbangan pemilihan tanaman ini dapat pula digunakan. Pada tahap pemilihan tanaman, penelusuran literatur akan memberikan informasi awal mengenai jenis tanaman, kandungan kimia, dan metode ekstraksi yang dapat digunakan. Setelah melakukan pemilihan tanaman yang akan diteliti, maka tahap berikutnya adalah pengumpulan simplisia. Pada tahap ini dapat dikumpulkan seluruh bagian tanaman maupun bagian tanaman tertentu tergantung dari lokasi metabolit sekunder. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pengumpulan simplisia ini adalah: pertama, bagian tanaman yang dipilih hanya spesimen yang sehat. Kemudian perlu diperhatikan bahwa kondisi geografis tempat tumbuh tanaman akan mempengaruhi kandungan kimia tanaman. Contoh, kondisi yang dapat mempengaruhi yaitu suhu, curah hujan, cahaya, dan karakteristik tanah. Selanjutnya adalah ketersediaan tanaman. Apakah tanaman tersebut memadai untuk dilakukan penelitian? Kemudian, autentikasi tanaman juga diperlukan, di mana tanaman harus diidentifikasi oleh taksonomis dengan menyertakan data terkait pengumpulan tanaman, yakni meliputi nama spesies, simplisia, serta tempat dan tanggal pengumpulan tanaman. Informasi ini akan terdata sebagai bagian dari nomor spesifik herbarium. Berikut ini adalah contoh herbarium yang disimpan di University of South Florida. Pada bagian atas sebelah kanan terdapat nomor herbarium, sementara pada bagian kanan bawah terdapat informasi mengenai simplisia tanaman. Kemudian setelah tanaman yang dimaksud dikumpulkan, maka akan dilakukan proses pengeringan. Tujuan dari proses pengeringan simplisia ini adalah untuk mencegah fermentasi bakteri ataupun degradasi senyawa metabolit akibat adanya air yang berpengaruh pada kelembapan simplisia. Selain itu, adanya air pada simplisia dapat pula mengganggu proses ekstraksi senyawa polar. Proses pengeringan ini didahului dengan tahap penyiapan, yaitu tanaman dicuci dan atau dibersihkan terlebih dahulu dari tanah maupun pengotor lainnya. Kemudian, pengeringan simplisia dapat dilakukan dalam trays pada suhu ruangan dengan ventilasi yang memadai dan menghindari paparan sinar matahari langsung guna mencegah terjadinya reaksi kimia atau formasi artefak akibat paparan UV. Untuk mempercepat dan meratakan proses pengeringan, simplisia dapat dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Selain itu, untuk mempercepat proses pengeringan, dapat juga dilakukan menggunakan oven. Perlu diperhatikan pula bahwa tanaman yang mengandung komponen volatile atau termolabil dapat dilakukan pembekuan untuk mencegah pengerusakan. Di sini, simplisia dapat disimpan dalam suhu 20 derajat Celcius di dalam freezer atau secara freeze-dried atau lyophilized. Dari pembahasan sebelumnya, alat pengeringan yang dapat digunakan meliputi oven, yakni dengan temperatur misalnya 60 derajat Celcius selama 9 jam atau 40 derajat Celcius selama 72 jam. Selain itu, alat lain yang dapat digunakan adalah freeze drying. Setelah dikeringkan, simplisia tersebut dapat disimpan pada wadah dan tempat yang sejuk dan kering. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa penyimpanan dalam jangka waktu terlalu lama dapat mengakibatkan dekomposisi senyawa metabolit. Tahap selanjutnya yaitu penyerbukan. Penyerbukan simplisia adalah pemotongan simplisia menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga dapat meningkatkan homogenitas simplisia saat diekstraksi, memperluas area kontak permukaan partikel simplisia pada solvent atau pelarut ekstraksi, dan memfasilitasi penetrasi solvent ke dalam sel tanaman saat proses ekstraksi. Alat penyerbuk mekanik yang dapat digunakan meliputi mortal, pestle, dan electric grinder. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini diantaranya adalah: pertama, simplisia biji dan buah yang mengandung lemak dan minyak menguap berpotensi mengganggu proses penyerbukan.
Selain itu, panas yang ditimbulkan dari proses penyerbukan berpotensi mendegradasi senyawa metabolit yang termolabil. Kemudian, penyerbukan yang menghasilkan ukuran partikel yang terlalu kecil dapat mengganggu proses penyaringan, sehingga dianjurkan untuk melakukan penyerbukan hingga ukuran optimal sekitar 30 hingga 40 mes. Demikian materi mengenai pendahuluan fitokimia dan penyiapan simplisia pada mata kuliah Fitokimia 1. Saya Roshamur Cahyan Forestrania, undur diri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.